Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Tani Kemahirannya di 111.1 Di sini saya akan sedikit membahas materi tentang ruang lingkup, prinsip dan pengembangan bisnis relationship, di mana materi ini sudah dipresentasikan kemarin oleh kita di mata kuliah bisnis relationship. Materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup. Manajemen hubungan bisnis terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau kompetensi yang membina hubungan yang produktif antara organisasi jasa, misalnya sumber daya manusia, teknologi informasi, departemen keuangan, atau penilai eksternal dan mitra bisnis mereka. BRM ini berbeda dari manajemen hubungan perusahaan dan manajemen hubungan pelanggan, meskipun hal itu berbeda. BRM adalah ruang lingkup yang lebih besar daripada penghubung yang dengan kepentingan bisnis dengan TI penyelesaian. Ruang lingkup manajemen hubungan bisnis berfokus pada penyelarasan pelanggan dengan tujuan kegiatan penyediaan layanan TI, yaitu semua interaksi bahwa penyedia layanan memiliki pelanggan. Kemudian masuk ke prinsip umum bisnis relationship management. Yang pertama, pengukuran dan analisis. Tujuan BRM mengharapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dapat diidentifikasi dan diukur. Mengingat model, seseorang harus mampu mengidentifikasi hubungan bisnis yang mereka terlibat dalam dan mengukur mereka dalam hal seperti kuantitas atau durasi. Hal yang sama berlaku untuk setiap aspek BRM, seperti jenis, peran, atau prinsip. Kemudian reputasi dan kepercayaan. Model BRM harus berusaha untuk model dan mengukur reputasi dan kepercayaan. Setiap hubungan dan setiap interaksi di dalamnya memberikan kontribusi untuk reputasi. Reputasi meringankan resiko dan mengurangi gesekan dalam proses bisnis. Kepedulian untuk reputasi incentivize perilaku yang baik. Tidak adanya kepercayaan akan penyebab hubungan bisnis untuk gagal. Kepercayaan meningkatkan efisiensi dan memungkinkan resolusi konflik. Kemudian governance, di mana di dalam model BRM perlu memperhitungkan dan menyelaraskan dengan model tata kelola perusahaan, termasuk etika bisnis, kendala hukum, dan norma-norma sosial yang berlaku untuk hubungan bisnis. Kemudian batas. Model BRM harus menentukan batas-batas hubungan bisnis dalam kontinum yang lebih besar dari hubungan interpersonal. Selain isu-isu pemerintah, model harus memeriksa jika ada tingkat optimal dari hubungan pribadi, dan apakah mereka berbeda berdasarkan jenis, peran, atau atribut lain. Kemudian pertukaran dan timbal balik. Model BRM, pertukaran dan timbal balik harus memperluas dimensi tradisional untuk akun untuk tidak hanya pertukaran keuangan, tetapi juga pertukaran waktu, uang, pengetahuan, dan reputasi. Ini adalah fitur kunci dari hubungan bisnis. Kemudian masuk ke peran ruang lingkup. Sebagai peran organisasi, BRM peran organisasi adalah hubungan antara penyedia layanan dan bisnis. Peran bertindak sebagai penghubung, orkestra, dan fasilitator antara penyedia layanan dan satu atau unit bisnis yang lebih. Peran bisnis relationship management telah diperkenalkan di Information Technology Infrastructure Library 2011 untuk melakukan kegiatan dalam proses bisnis relationship. Kemudian masuk ke perkembangan manajemen bisnis relationship. Yang pertama yaitu teknologi teknis. Dalam pengembangan manajemen bisnis relationship, teknologi teknis seperti customer relationship management dapat memainkan peran kunci. Sistem CRM memungkinkan pelacakan dan analisis data pelanggan, meningkatkan interaksi, serta memperkuat hubungan bisnis melalui otomatisasi proses dan personalisasi layanan. Integrasi teknologi, analitik, dan kecerdasan buatan juga dapat membantu hubungan pengembangan keputusan strategis. Kemudian yang kedua, pemberdayaan pelanggan. Pemberdayaan pelanggan dalam pengembangan manajemen bisnis relationship menjadi semakin penting. Memberikan pelanggan akses ke platform self-service, informasi transparan, dan saluran komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Program loyalitas, umpan balik pelanggan, dan respon cepat terhadap kebutuhan mereka juga berkontribusi pada pemberdayaan, memperkuat hubungan bisnis, dan menciptakan pengalaman yang positif. Kemudian globalisasi. Globalisasi memainkan peran signifikan dalam perkembangan manajemen bisnis relationship. Dengan bisnis yang semakin tersebar di seluruh dunia, manajemen hubungan bisnis harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya, hukum, dan pasar. Teknologi komunikasi global memungkinkan koneksi yang lebih baik antara pelanggan dan bisnis, sementara strategi yang memahami dinamika pasar global dapat meningkatkan keberlanjutan hubungan bisnis. Adopsi prinsip-prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan hubungan bisnis di era global ini. Kemudian masuk ke pendekatan dan praktik dalam pengembangan manajemen hubungan bisnis. Yang pertama, identifikasi dan penilaian mitra bisnis, di mana melakukan identifikasi dan penilaian terhadap mitra bisnis potensial untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan bisnis organisasi. Kemudian yang kedua, perencanaan strategi hubungan bisnis. Merencanakan strategi dan langkah-langkah untuk mengelola hubungan bisnis termasuk penetapan tujuan, pengembangan rencana tindakan, dan alokasi sumber daya yang tepat.
Kemudian yang ketiga, manajemen hutang. Memastikan perjanjian kontrak dengan mitra bisnis dijalankan dengan baik, termasuk pemenuhan kinerja, pemenuhan kewajiban kontrak, dan penyelesaian sengketa. Kemudian yang keempat, pengukuran dan pelaporan. Mengukur kinerja hubungan bisnis, kepuasan pelanggan, dan menciptakan laporan transparan dan terukur untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian yang kelima, pengembangan hubungan jangka panjang. Membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan mitra bisnis dengan fokus pada kolaborasi, inovasi bersama, dan menciptakan nilai tambah. Kemudian yang keenam, pemantauan perkembangan pasar. Memantau tren pasar, perubahan industri, dan inovasi terbaru untuk memastikan hubungan bisnis tetap relevan dan kompetitif. Sekian materi yang bisa dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.